Hai teman-teman semua, welcome back to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Kisah Janda Perawan, di mana di episode sebelumnya sudah dijelaskan tentang sebuah rasa penyesalan yang dirasakan oleh Adia atas sikapnya selama ini. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Sepertinya akan semakin menegangkan. Tonton terus kelanjutan ceritanya ya. Sebelum mendengarkan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Selamat menonton! Episode 27, Mencoba Ikhlas. Adia kemudian langsung memesan sebuah taksi online. Setelah beberapa waktu kemudian, tak menunggu waktu lama, ia bisa segera menumpangi mobil tersebut. Hatinya tentu saja masih menyisakan rasa penyesalan juga bersalah. Namun itu semua hanya sebatas rasa yang belum sepenuhnya mampu membasuh noda kelam yang terdapat dalam hatinya. Semoga saja dia benar-benar mau bertaubat, gumam Ambar yang kemudian kembali memasuki musola. Sementara itu di lain tempat, Nela yang masih berada bersama Randy hanya bisa membacakan beberapa ayat-ayat suci yang terdengar begitu merdu di telinga suaminya. Dalam hatinya begitu tersentuh dan bersyukur dapat menikahi gadis seperti Nela, yang terkadang dipandang sebelah mata, namun ada sebuah surga di dalam dirinya yang tak nampak dari luar. Nela, panggil Randy dengan lirih membuatnya menghentikan sejenak aktivitas rohaninya. Iya Ren, sahut Nela dengan sebuah senyuman yang begitu manis dan hangat. Apa kamu sudah bertemu dengan Raska? Tanya Randy. Sudah. Tadi kami sempat berbincang-bincang juga di taman sama Biningsih juga, kata Nela. Randy menarik napas dalam-dalam. Ada rasa lega saat mendengar penuturan istrinya itu. Ia pun ingin sekali mengatakan maksud hatinya untuk mempertemukan istrinya dengan Raska. Dia sahabat terbaikku, Nela, ucap Randy. Iya, aku tahu itu Ren, sahut Nela sambil menggenggam jemari suaminya. Nela, kamu harus dengarkan kata-kataku dengan baik. Kalau nanti aku pergi, jangan pernah merasa kamu tidak memiliki siapa-siapa lagi. Karena aku sudah mengamanahkan kamu pada sahabatku itu. Aku yakin dia adalah orang terbaik yang akan menjaga kamu, ujar Randy yang membuat Nela melebarkan matanya. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Randy? Tanya Nela yang merasa begitu kesal dengan ungkapan suaminya. Kamu harus membuka mata dan hatimu. Aku gak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku gak bisa menemani kamu lagi. Tolong percayalah, hidupmu dalam bahaya, Nela. Papaku dan orang-orangnya tidak akan membiarkan kamu hidup dengan tenang. Aku gak mau kalau kamu jatuh ke tangan mereka. Dengarkan aku. Jangan biarkan usahaku sia-sia untuk memperjuangkan kehormatan kamu sebagai istriku dan sebagai gadis yang baik. Randy terus memohon dan meyakinkan gadis itu. Mendengar hal itu, Nela tampak tercengang. Ia baru mengetahui hal seburuk ini dari Randy. Sesaat ia sempat terbuai dengan air mata Adia yang menangisi keadaan putranya. Tetapi ia kembali tersadar bahwa pria seperti Adia tak akan dengan mudah luluh hanya karena keadaan. Pria yang sombong juga angkuh itu tentu saja akan dengan mudah melukainya, terlebih jika Randy tak ada lagi bersamanya. Kamu itu pasti sembuh, Randy. Kamu harus menepati janji kamu untuk selalu membahagiakan aku, bukan? Ucap Nela yang kali ini suaranya bergetar, menahan perih di dalam dadanya. Maaf jika aku harus ingkar janji, Nela. Jika kita hanya berjodoh sampai di sini saja, maka izinkan Raska yang akan melanjutkan semua janjiku sama kamu. Meski orang yang berbeda, tetapi aku yakin dialah sejatinya untukmu. Dia yang akan menemani langkahmu di masa depan. Senyuman di bibir lelaki itu pun mengembang, meyakinkan istrinya untuk bisa menerima sebuah kenyataan. Buliran bening di pelupuk mata Nela kini mulai bercucuran dengan matanya yang tak mengedip. Ini sangatlah menyakitkan dari yang ia duga. Ucapan Randy berhasil membuat ia bungkam, tak sanggup berkata-kata. Nela, jangan diamkan aku begitu, katakanlah sesuatu, ucap Randy, membuat gadis itu kembali tersenyum manis, mencoba untuk menutupi rasa sesak di dada. Iya, ya udah, kita bahas ini lain kali saja, Randy. Aku mengerti apa yang kamu maksud.
Sekarang lebih baik kamu kembali beristirahat ya. Nela langsung mencium punggung tangan suaminya dan kemudian dengan senyuman yang masih merekah di wajahnya, ia beranjak meninggalkan kamar rawat itu. Kemudian gadis itu berjalan dengan perlahan hingga ia tak lagi terlihat dari pandangan Randy. Di balik pintu itu, ia langsung bersandar dan menumpahkan tangis yang sempat ia tahan. Membuat Ambar dan Ningsih langsung mempercepat langkahnya saat melihat gadis itu tengah terisak-isak. "Nela, ada apa?" tanya Ambar seraya mendekap gadis itu. Nela langsung membalas dekapan Ambar, sambil terus terisak dan membekap mulutnya, agar tangisnya tak dapat didengar oleh sang suami yang sedang beristirahat di dalam sana. Ambar pun menilik ke arah Randy melalui jendela kaca. Tampaknya raut wajah putranya itu memancarkan sebuah ketenangan, membuat ia memahami apa yang sebenarnya telah terjadi itu. "Mama mengerti, kamu bersedih karena permintaan Randy, bukan?" tanya Ambar pelan. "Aku gak bisa membayangkan jika aku harus kehilangan dia, Ma." Nela menyeka air matanya, menarik napas dalam dan mencoba untuk tenang. "Mama pun begitu, tapi sebagai manusia kita hanya bisa pasrah. Segala doa sudah kita panjatkan, usaha pun sudah kita jalankan. Sisanya itu adalah kehendak Tuhan. Begitu kan yang pernah kamu katakan sama Mama tempo hari?" Ambar mengusap lembut punggung menantunya. Kalau memang ini yang terbaik untuknya, maka kita harus ikhlas. Jangan persulit perjalanannya untuk pulang. Nela menatap dalam wajah wanita parubaya itu. Perih dalam dadanya masih terasa begitu menyakitkan. Tapi apalah daya, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolak kenyataan yang begitu pahit ini. "Aku akan mencobanya, Ma. Mencoba untuk ikhlas jika memang suamiku akan pergi selamanya." Suara Nela terdengar berat dan bergetar. Sedangkan Ambar hanya menyeka air mata yang mulai membasahi pipinya. Kemudian ia memasuki kamar rawat dan memilih untuk tetap berada di sisi putranya, menemaninya yang terlelap bahkan tak tahu akan terbangun lagi atau tidak. Dalam hati seorang ibu, tentu saja begitu hancur melihat penderitaan yang dialami oleh anak yang sangat bertubi-tubi ini. Bahkan ia mungkin tak sanggup lagi untuk menangis, walau dalam hatinya tengah menjerit-jerit. Sementara itu di sebuah musola rumah sakit, Nela yang sudah membasuh bagian tubuhnya dengan air suci, sudah bersiap memakai lengkap mukena putih yang menutupi ujung rambut hingga kakinya. Ia melaksanakan sholat sunnah malam agar dapat menenangkan hatinya yang saat ini sedang hancur berkeping-keping. Di setiap ayat yang terucap dan di setiap hembusan napasnya teriringi dengan air mata dalam setiap gerakan sholatnya. Begitu terngiang bagaimana suaminya yang sangat dicintai itu memintanya agar bisa hidup di sisi lelaki lain. Setelah selesai melaksanakan sholat, ia meraih sebuah tasbih dan mulai melafazkan bacaan zikir ratusan kali hingga ribuan kali terucap di bibir manisnya. Dalam lubuk hatinya ia tak menginginkan sebuah perpisahan yang hanya meninggalkan luka terdalam. Sebuah status yang tak mudah untuk dijalani, menjadi seorang janda yang ditinggal mati, namun dalam keadaan yang masih suci. Ia pun mulai berdoa dalam hatinya. "Ya Rob, apa memang ini yang terbaik untukku dan suamiku? Jika memang ini yang terbaik, maka berikanlah aku ketabahan untuk menapaki jalan yang telah kau gariskan untukku. Ya Rob, beri aku kekuatan dan kesabaran yang tiada batas untuk menerima segala takdirku yang sangat memilukan ini. Jika memang suamiku tak berumur panjang, jangan kau buat dia menderita lebih lama seperti ini ya Allah. Aku ikhlas dan sungguh ikhlas. Terkadang aku begitu egois, berharap ia masih bisa sembuh dan hidup bersamaku. Tanpa aku sadari, kaulah yang lebih berhak atas hidup dan matinya suamiku." Setelah cukup puas ia berdoa kepada Yang Maha Mendengar, Nela melanjutkan zikirnya hingga suara azan berkumandang mulai menggema di seluruh tempat itu, membangunkan Ningsih yang sedang terlelap di sudut musola. Wanita parubaya itu mengerjapkan mata dan menoleh ke arah Nela yang masih lengkap mengenakan peralatan sholatnya. Segera ia bergegas menuju tempat mengambil air suci untuk membasuh bagian tubuhnya sebelum melaksanakan sholat subuh. Tak lama kemudian, para jemaah lainnya mulai berdatangan ke dalam musola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Ningsih menoleh ke arah jam dinding dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia bergegas mendekati Nela yang terus melanjutkan berzikir. Melihat gadis itu yang tampaknya sangat khusyuk,
membuatnya segan untuk memanggil dan memilih untuk menemui Ambar yang masih berada di sisi Randy. Perlahan Ningsih memasuki kamar rawat Randy dan hatinya kembali merasakan pedih saat melihat lelaki itu semakin lemah tak berdaya. Tuan Randy, ya Allah, apa ini memang jalan yang terbaik untuk lelaki muda yang memiliki hati selembut sutra itu? Aku gak tega lihat dia menderita seperti ini, ya Allah. Ucap Ningsih dengan lirih. Ia membekap mulutnya dan tak tahan untuk menumpahkan tangisnya di balik pintu kamar itu. Mendengar sebuah isakan tangis membuat Ambar mengerjapkan mata seraya menoleh ke arah lain dan mendapati Ningsih sedang terisak-isak. Ia kemudian melangkah mendekati wanita itu yang sedang berjongkok sambil terus menangis hingga tak menyadari keberadaan Ambar di sebelahnya. "Biningsih," panggil Ambar. Ningsih yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Ambar dan berhambur ke dalam pelukannya. "Nyonya," cepat-cepat Ningsih menyeka air matanya. "Gimana sama Nela, Bi?" tanya Ambar. "Mbak Nela masih di musola. Tuan Randy gimana keadaannya?" tanya Ningsih. "Randy masih belum siuman sejak tadi malam. Berdoa saja, semoga semuanya baik-baik saja ya, Bi," kata Ambar. Setelah itu Ambar meminta Ningsih untuk menemani Randy, sedangkan ia bergegas menuju musola untuk melaksanakan sholat subuh. Saat ia selesai mengambil air wudhu, ia melangkah ke arah ruang sholat wanita dan mendapati Nela masih lengkap dengan mukenanya dengan sebuah tasbih di jemarinya. Melihat pemandangan itu, Ambar hanya menghela napas panjang. Ia pun mengerti betul apa yang dirasakan oleh gadis itu. Ia kemudian langsung melaksanakan sholat subuhnya dan membiarkan Nela dengan aktivitasnya. Di lain tempat, Raska sontak mengerjapkan mata. Dengan napas yang terengah-engah, teringat dengan mimpi yang baru saja ia alami, di mana Randy berlari dan melambaikan tangan ke arahnya, sembari mengantarkan seorang gadis cantik yang tak lain adalah istrinya, dan meminta agar Raska dapat melindunginya dari mara bahaya yang tengah mengincar gadis itu. Raska menoleh ke arlojinya dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Astaga, ternyata itu cuma mimpi. Tumben banget aku mimpi aneh begitu. Raska langsung bergegas menuju kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Kemudian segera bergegas memakai kembali pakaiannya dan teringat dengan Randy. Ia kemudian menoleh ke arah gadis yang masih terpejam di atas peraduan itu dan menutup tubuh Miranda dengan sebuah selimut tebal. Kemudian menelpon pelayan di rumahnya untuk datang ke rumah ini dan menemani kekasihnya. Sedangkan setelah itu, Raska langsung bergegas menuju rumah sakit tanpa membangunkan Miranda yang masih terlelap dalam tidurnya. Di sela-sela perjalanan, hati Raska seperti merasakan hal yang mengganjal. Perasaan resah dan gelisah kini bercampur menjadi satu. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, Raska sudah tiba di parkiran rumah sakit dan segera bergegas menuju ruang di mana Randy masih terbaring. Namun, dari arah musola, ia melihat seorang gadis cantik dengan wajahnya yang begitu pucat, tiba-tiba saja tersungkur di atas lantai dan tak sadarkan diri. "Nela!" Raska langsung berlari menuju gadis yang baru saja tak sadarkan diri itu. Melihat Nela yang jatuh pingsan, Ambar pun segera bergegas ke arahnya yang kebetulan berpapasan dengan Raska. "Raska, ayo bantu Nela, kita langsung bawa dia ke IGD aja." Kemudian Raska dan Ambar segera menuju pintu IGD dan langsung mendapatkan bantuan dari petugas untuk membawa Nela ke ruang penanganan. Dokter langsung melakukan pemeriksaan kepada gadis itu, lalu menjelaskan tentang keadaan Nela yang begitu lemah karena tekanan darahnya yang menurun drastis. Nela mengalami hipotensi dan juga bradikardia, atau biasa disebut dengan detak jantung yang melemah, sehingga membuatnya jatuh pingsan, jelas dokter. "Lalu, dia akan baik-baik saja kan, Dok?" tanya Ambar yang merasa sangat khawatir. "Iya, kami akan memberikan obat secara injeksi agar dapat terserap dengan cepat di tubuh pasien, bertujuan agar tekanan darahnya dapat secepatnya pulih kembali," papar dokter. Ambar dan Raska dapat bernapas dengan lega, mendengar keadaan Nela yang sudah ditangani dengan baik oleh dokter. Kemudian Ambar dan lelaki tampan itu pun duduk di kursi tunggu dengan pikirannya yang gusar. Raska menoleh ke arah Ambar yang tiba-tiba melamun dengan tatapan kosong. "Tante, ada apa?" tanya Raska yang membuat Ambar mengerjapkan matanya. Sepertinya Randy sudah mengatakan permintaannya sama Nela, dan karena itulah kondisi Nela jadi seperti ini. Ambar menarik napas dalam.
sedangkan Raska tampak termangu. Raska, boleh tante tanyakan sesuatu sama kamu, tapi kamu harus menjawab dengan jujur ya. Raska menoleh ke arah Ambar dan menganggukkan kepala. Jika aku bisa menjawabnya, aku pasti akan berkata jujur. Silakan tante, tanyakan saja.